أشهد أن لا إله إلا الله. Kemudian pada saat itu di sana aku bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu malaikat Jibril menyuruh, kata Nabi, supaya menyalamlah kalau di sini Pak ya. Si kita yang muda kita datangi dia. Kemudian dia bersolawat kepada Nabi. Kemudian pada saat itu Nabi Adam mengatakan, selamat datang wahai anak yang soleh, Nabi yang soleh. Naik lagi ke langit kedua, jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Naik ke langit yang ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke langit yang keempat, jumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Idris dulu. Naik ke langit kelima, jumpa Nabi Harun alaihissalam. Naik ke langit keenam, jumpa Nabi Musa alaihissalam. Naik ke langit ketujuh, jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Melampaui langit ini, kemudian di atasnya ada Sidratil Muntaha, kemudian di dekatnya ada Jannatul Ma'wa. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang itu cerita di luar akal manusia. Maka bilang jumpa dengan Nabi terdahulu pun kan dari luar akal, Pak. Maka kemudian peristiwa ini peristiwa yang luar biasa. Kapan peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi wa qad ikhtulifa fi dhabti tarikhi hadhil makramah al-ilahiyah akanat fi amil ashirin, yaitu kata beliau, ada yang berpendapat, ahli-ahli tarikh yang menulis sejarah tentang ini berpendapat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah pada tahun ke-10 min bi'tsatihi, dari diutusnya beliau menjadi nabi. Jadi di tahun ke-10, berarti masih di tahun yang sangat berduka. Di tahun yang baru balik dari Taif, Pak ya, beberapa bulan baru balik dari Taif terjadilah peristiwa ini. Ba'da dzalika, ada juga yang mengatakan lebih dari itu. Kemudian sesudah itu wallazi rawahu Ibnu Sa'ad fi Tabaqatihil Kubra, dan Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam kitabnya Tabaqah, dalam kitab Tabaqahnya Al-Kubra, annaha kanat qabla al-hijrati bi 18 syahran. Kata Ibnu Sa'ad bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi adalah 18 bulan sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Berarti ini udah fase-fase sebelum hijrah, persiapan sebelum hijrah. Maka pada saat itu Nabi SAW menerima perintah sholat 50 kali sehari semalam. Kemudian Nabi turun, jumpa Nabi Musa. Kemudian pada saat itu Nabi Musa bertanya, apa yang dikasih Allah kepadamu? Kata Nabi, sholat 50 kali sehari semalam, umatmu gak akan kuat minta keringanan pada Allah. Maka aku pun balik lagi ke atasku minta keringanan. Balik, bolak-balik, bolak-balik, akhirnya 5 kali sehari semalam. Ini diriwayat Imam Al-Bukhari. Nanti cerita ini itu disyarah oleh ulama besar yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari bi Syarih Sahih Al-Bukhari. Jadi ini menarik, Pak. Ini kita cerita hikmahnya sedikit. Kenapa Nabi SAW itu bertemu dengan nabi-nabi tertentu? Kalau nabi itu kan banyak, Pak ya. Tapi yang diceritakan di langit-langit mengisi posisi ada nabi tertentu. Maka kata beliau, wa qilal hikmatu fil iqtisari ala haula'il madhkurin lil isyarati ila ma sayaqulu lahu sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kata beliau, bertemunya Nabi dengan Nabi tertentu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebagai isyarat atas apa yang dialami oleh Nabi sebelumnya akan dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya.
Jadi nanti apa yang dialami Nabi Adam dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dialami Nabi Isa, Nabi Yahya dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dialami Nabi Yusuf dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dialami Nabi Idris dialami. Pokoknya semua nabi yang dipilih tadi itu nanti semuanya ada yang dialami Nabi peristiwa mereka. Misalnya فَأَمَّا آدَمَ فَوَقَعَتْ تَنْبِهُ بِمَا وَقَعَ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ. Misalnya Nabi SAW, kalau cerita Nabi Adam jumpa di langit pertama, Nabi Adam dulu tempatnya di surga, ya kan Pak? Kemudian dikeluarkan dari surga, betul Pak? Nah itu tuh. Bima sayaqa'u lin Nabi SAW minal hijrati ilal madinati. Nabi Muhammad pun akan mengalami kalau dia harus keluar dari tempat dia berada, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau di surga itu enak Pak ya. Bapak kalau di surga pasti nggak mau keluar lagi Pak. Atau Bapak yang udah masuk surga pingin jalan-jalan cari pengalaman sehari di neraka, mau Bapak? Enggak kan Pak? Sama kita, aku pun nggak mau. Di surga itu nikmat, bukan nikmat. Di Mekah itu nikmat, ya namanya kampung Nabi, ya nikmatlah di situ. Di surga itu apa yang dia inginkan ada, sama. Di Mekah itu lebih nyaman Nabi. Kenapa? Karena itu keluarganya di situ, mudah, tenang di situ. Tapi ternyata apa? Itu isyarat Nabi Adam dikeluarkan dia dari surga, sedih hatinya. Nabi Muhammad dikeluarkan dia dari Mekah, sedih pula hatinya. Tapi mereka nanti akan balik ke tempat semula. Ketika itu Nabi Adam bisa balik dia ke surga, Nabi Muhammad ketika sesudah terjadi nanti apa namanya Pak, kemenangan Islam, bebas balik ke Mekah pada saat itu. Ini apa namanya, isyarat-isyarat saja. Nabi SAW jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit yang kedua. Wa bi Isa wa Yahya ala ma waqa'a lahu min awwalil hijrati min adawatil yahudi wa tamadihim alal baqi alaihi wa iradatihim usulus su'i ilaihi. Bertemunya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Yahya itu yang dihadapi mereka adalah orang-orang Yahudi yang memiliki kecerdasan, tapi pada saat itu mereka mampu mengalahkan orang Yahudi. Sama dengan Nabi, kalau dia hijrah ke Madinah, tantangan gak lagi sama kayak di Mekah. Tapi apa? Dia akan menghadapi orang Yahudi yang kecerdasannya melampaui orang Mekah. Tapi Nabi juga akan memenangkan itu. Jadi orang Yahudi bilang, Muhammad, kau kalau bisa menjawab berarti kau Nabi. Kalau kau nggak bisa menjawab berarti kau bukan Nabi. Itu kan bahaya tuh Pak. Jadi kata kitab kami, kalau kau bisa jawab kau Nabi. Tapi kalau enggak. Nah, ini kan apa namanya, kalau Nabi nggak bisa jawab, orang nanti percaya kalau Nabi itu bukan Nabi. Makanya mereka nanti nanya tentang Ashabul Kahfi. Mereka nanti bertanya kepada Nabi, kau keturunan siapa sebenarnya, Ismail atau Ishak? Kenapa kiblatmu kemudian berubah segala macam? Itu nanti di Madinah dihadapi Nabi. Itu isyarat. Apalagi syaratnya bahwa Nabi SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihis salam. Wa bi Yusuf alama wa qa'alahu min ikhwatihi fala nisbihumul harba lahu wa iradatih malakahu wa kanal akibatu lahu. Jadi wa qad athara zalika aqulu kama qala Yusuf la tathriba alaikum. Jadi Nabi Yusuf itu jiwanya pemaaf. Jadi kalau Nabi Yusuf pernah mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, yang satu bapak beda mama Mbak, Nabi SAW pun nanti akan dibunuh oleh keluarganya juga. Ada Abu Lahab di situ Pak ya. Nanti sama.
Ketika Nabi Yusuf pada satu mau dibunuh, Allah selamatkan dia. Di dalam sumur tadi ada yang menolong dia. Nabi Muhammad pun mau dibunuh, nanti Allah selamatkan dia. Nabi Yusuf memaafkan saudaranya ketika sudah menjadi orang besar. Nabi Muhammad pun memaafkan mereka. Maka kata Nabi, aqulu kama qala Yusuf la tathriba alaikum. Aku berkata kepada kalian seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudaranya, jangan ada rasa takut di hati kalian. Hari ini bukan hari balas dendam, tapi hari ini hari kemaafan. Nah, itu sifat-sifat Nabi mulia ada sama dia. Jadi pada saat itu Nabi jumpa dengan Nabi Idris, ya Pak ya. Nabi Idris ini kan wa bi Idris ala rafai manzilatihi indallah. Nabi Idris itu nabi yang punya derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Kata Allah, kuangkat Idris ke tempat yang sangat tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun punya derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Kata Abu Bakar, itu yang ngomong siapa? Muhammad, kawanmu. Muhammad bin Abdullah. Iya, Muhammad bin Abdullah yang mengajarkan agama Asobiyah. Kalaulah itu keluar dari mulut Muhammad, maka aku akan mempercayainya bahkan lebih dari itu. Nah, makanya dia disebut As-Siddiq. Kenapa? Karena dia selalu membenarkan.